Selamat datang di tahun 2023, and this is a good news for you. Pada kesempatan this is a good news for you hari ini, saya ingin menyeberangkan kepada saudara tema besar yang akan kita pelajari bersama-sama dan akan kita perdalam bersama-sama sepanjang tahun 2023 bersama dengan seluruh sidang jemaat atau jemaat yang ada di Gereja Bethlehem. Tema tersebut adalah deeper and stronger. Semakin dalam, tetapi juga kita akan menjadi semakin kuat. Dan itulah yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang Yesus katakan dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 47 sampai dengan 48, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ini yang menjadi perkataan Tuhan Yesus dan pengajaran yang harus kita pelajari sepanjang tahun 2023 ini, menghadapi masa-masa yang katanya akan menjadi sulit, masa-masa yang katanya akan terjadi resesi, masa-masa di mana akan terjadi mungkin saja jalan yang gelap, jalan yang menukik, jalan yang tajam, tetapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dan Yesus sendiri sudah berjanji, dan ini adalah janjinya, barang siapa yang melakukan perkataan, mendengar dan melakukan perkataan atau firman Tuhan, maka dia akan menjadi seorang yang menggali dalam-dalam fondasi rumahnya dan membangun rumahnya. Dan ketika badai, ketika resesi datang, ketika kesulitan datang, maka rumah itu tidak dapat digoyahkan. Bukankah itu yang kita inginkan, saudara? Selama tahun 2023 ini kita mau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kedalaman dan juga di dalam kekuatan yang Dia berikan kepada kita. Nah, ada 5K yang saya ingin perkenalkan kepada saudara yang seharusnya ini menjadi satu pemikiran kita bersama-sama dan tujuan kita bersama-sama untuk membangun kekuatan di dalamnya. Kita bangun dasar yang kokoh, dalam-dalam, dan setelah itu kita akan menjadi bertambah kuat di dalam 5K ini. Yang pertama adalah kerohanian kita. Bagaimana kita bisa hidup di dalam hubungan kita yang lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Lebih mengenal Dia, lebih mengerti isi hatinya, melayani Dia lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, kita belajar seperti Pemazmur 139 ayat yang ke-23-24 katakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu menyelidiki hati kita, dan itu kita bicara dengan Tuhan, artinya ada satu kedalaman hubungan dengan Tuhan yang selalu menyelidiki roh kita, hati kita. Apakah kita benar di hadapan Tuhan atau tidak? Mari saudara perdalam terus kerohanian kita. Dan yang kedua, kita belajar juga untuk memperdalam dan memperkuat kesehatan tubuh dan jiwa kita. Firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kukasihi, di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kamu sehat dan kuat dalam segala sesuatu. Dan bukankah ini yang kita rindukan juga selama 2023, saudara? Kita akan bangun kesehatan dengan sungguh-sungguh fondasi yang kuat untuk hidup sehat, dan sekaligus kita akan menjadi kuat di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah keluarga. Bagaimana kita membangun hubungan dalam keluarga kita, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Dan itu dimulai seharusnya dari orang tua, dari pasangan suami istri. Seperti Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 katakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Kita akan jaga betul kekudusan pernikahan kita sebagai suami istri, dan pada gilirannya sebagai orang tua kita jaga betul-betul keluarga kita, keutuhannya. Jangan sampai kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang yang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Tuhan gak suka kalau keluarga kita jadi hancur dan rusak. Oleh sebab itu kita harus perkuat, perdalam, kokoh fondasi, membangun rumah kita, keluarga kita, rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita dan keluarga kita akan menjadi semakin kuat di tahun 2023. Dan yang keempat, saudara, adalah
Saya pakai K ini adalah kerjaan atau karir saudara. Ya kalau dalam pelayanan mungkin itu adalah kerjaan kita juga. Pelayanan-pelayanan yang kita lakukan dan kerjakan. Mari kita terus memperdalam saudara fondasi dari apa yang kita sedang kerjakan. Yohanes 6 ayat 27 katakan, Tuhan Yesus sendiri yang katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada kehidupan kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa, tapi bekerja dengan satu pemahaman dan pengertian bahwa kita sedang menuntaskan karya Allah di dalam dan melalui hidup kita, di dalam pekerjaan-pekerjaan kita sehingga Tuhan dipermuliakan. Jadi kita nggak cuma sekedar hanya bekerja untuk dapat makan atau dapat uang, tapi lebih daripada itu nilainya. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk melampiaskan atau kita menyatakan kebesaran Tuhan, karya besar Allah di dalam kehidupan kita melalui pekerjaan-pekerjaan kita supaya Tuhan dipermuliakan. Dan kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh, semua akan ditambahkan kepadamu. Itu firman Tuhan. Nah itu melalui pekerjaan dan juga melalui karir atau pelayanan kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kesehatan keuangan dan juga kekuatan kita lebih dalam lagi untuk membangun fondasi kita, bagaimana kita menggunakan keuangan dengan baik dan dengan setia supaya keuangan kita juga jadi sehat dan kuat, saudara. Perdalam pengetahuan kita untuk mengelola uang, bagaimana kita memanage uang dengan baik atau tidak. Karena Yesus sendiri katakan dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 sampai dengan 12, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, maka ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Nah ini Yesus bicara tentang keuangan. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dengan harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi mari kita belajar mengenai ngatur keuangan, saudara. Belajar untuk bisa hidup di dalam disiplin menggunakan keuangan kita. Karena kita mau supaya kita semua sehat. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan ini? Bagaimana kita membangunnya? Bagaimana kita membangun dasar yang dalam dan kuat sehingga hidup kita menjadi stronger, lebih kuat lagi, lebih sehat lagi, saudara. Yang pertama adalah disiplin di dalam doa, puasa, dan juga WPDA. Semua harus dimulai dengan kerohanian, saudara. Semua harus dimulai dengan hubungan kita dengan Tuhan. Karena pada saat hubungan kita dengan Tuhan beres, maka semua K yang lain akan menjadi beres. Tapi ketika hubungan kita dengan Tuhan gak beres, maka semua K yang lain pun akan jadi gak beres. Kerohanian itu nomor satu. Bangun doa dan puasa menjadi disiplin rohani kita, saudara, setiap hari. Ya mungkin saudara nggak puasa tiap hari tentu saja, tetapi paling nggak saudara berdoa tiap hari. WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Dengarkan lagu-lagu rohani, menyembah Dia, belajar untuk memuji dan menyembah Dia. Lalu belajar juga untuk membaca firman Tuhan dengan teratur, dengan disiplin, menjadi makanan rohani buat kita. Dan seminggu sekali saudara bisa mulai dengan puasa. Dan kita akan mulai juga dengan doa puasa 21 hari di awal tahun ini, saudara. Dan saya mau saudara terlibat di dalamnya. Ayo sama-sama ambil bagian, membangun kerohanian kita lebih dalam lagi, sehingga kita akan menjadi semakin lebih kuat lagi. Yang kedua adalah hidup dalam komunitas, life group. Kita ada life group, jadi saudara nggak hidup sendirian. Saudara nggak membangun hidup saudara sendirian, tapi ada teman-teman yang kepada mereka kita bisa bertanggung jawab. Ada akuntabilitas kehidupan yang saya juga harus berikan kepada orang-orang sekeliling saya, supaya mereka tahu bagaimana hidup saya. Jangan cuma saya tahu buat diri saya sendiri, tapi orang lain juga harus mengerti. Gimana orang lain bisa mendoakan, orang lain bisa mensupport, orang lain bisa memberikan kekuatan, dan saya juga bisa berbagi pada orang lain berbagi dengan saya. Jadi ada dalam hidup berkomunitas, saudara. Itu cara kita membangun fondasi yang dalam sehingga kita akan menjadi lebih kuat. Lalu yang ketiga, jangan lewatkan ibadah raya setiap minggu. Sekarang kita udah onsite. Saya berharap saudara bisa bergabung dalam ibadah onsite kita ya, setiap hari Minggu jam 8, jam 11 dan juga jam 5 sore. Sementara ini ibadahnya baru 3, tetapi kita tetap percaya bahwa di dalam setiap ibadah onsite tersebut kita akan bertemu dengan Tuhan, kita akan semakin diperkuat bersama-sama dengan tubuh Kristus yang lain. PPKM udah selesai. Jadi mari kita datang kembali, dan kalaupun saudara nggak bisa karena saudara harus bisnis atau ada pekerjaan perjalanan keluar kota atau apapun yang saudara berhalangan hadir untuk onsite, kan kita bisa online.
Tapi jangan lewatkan ibadah setiap minggu, karena itu juga akan memperdalam fondasi kita, saudara. Mendengar terus pengajaran-pengajaran serial yang akan saudara dengar sepanjang tahun ini. Dan terakhir, terlibat dalam pelayanan-pelayanan di dalam rumah Tuhan. Ada banyak pelayanan. Nanti kalau saudara dengar ada Come on Bethlehem misalnya, ada pembukaan kesempatan untuk jemaat bisa melayani bersama-sama. Silakan saudara ambil bagian. Pelayanan asyir kah, pelayanan valet parkir kendaraan kah, ya saudara, ada pelayanan pujian. Kalau saudara bisa menyanyi, ada saudara yang bisa main musik, saudara bisa main musik, atau mengajar di Life Kid, saudara bisa jadi pembimbing di Life Youth, saudara bisa melayani di Life Group, saudara bisa banyak banget pelayanan-pelayanan yang bisa dilakukan. Terlibatlah di dalamnya, saudara. Ayo bersama-sama, karena ini akan memperdalam fondasi kita dan memperkuat kehidupan kita selama tahun 2023 ini. Saya mengajak kepada saudara semua, jangan cuma saudara hanya mendengar firman Tuhan tanpa saudara melakukannya. Mari sama-sama, seperti yang Yesus katakan tadi, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ya dia seperti orang yang membangun rumah, yang menggali dalam-dalam fondasinya, dalam. Dan itu yang akan membuat rumah itu kokoh dan kuat. Dan saya mau supaya kita semua sebagai Bethlehemers akan mengalami kedalaman bersama dengan Tuhan dan kekuatan di dalam Tuhan. Sehingga hidup 2023 ini menjadi kehidupan yang penuh dengan kemenangan, yang penuh dengan kekuatan, yang penuh dengan pembaharuan. Walaupun kita menghadapi masa-masa sulit, tapi janji Tuhan adalah menang. Saya tutup dengan ayat Yakobus pasal yang pertama ayat 23-24, katakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman Tuhan saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, doa saya, jangan sampai kita lupa rupa kita. Jangan sampai kita tidak mengerti keadaan diri kita. Mari kita akan belajar perkataan firman Tuhan. Lalu kita perkatakan itu, kita lakukan itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang bercermin. Lalu kita lihat ada kelemahan, kita perbaiki, kita akan semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita bangun kehidupan kita sebagai life builder, kehidupan keluarga kita, kehidupan semua K yang 5 tadi, kita akan bangun bersama-sama. Dan saya percaya 2023 akan menjadi tahun yang terbaik yang akan kita lewati bersama-sama dengan penyertaan, kekuatan, dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara. Dan saya mau berdoa buat saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, aku berdoa buat seluruh sidang jemaatmu yang mendengarkan This is a Good News pada hari ini. Aku berdoa biar kami semua didorong untuk bisa mengerti apa yang harus kami kerjakan, dan biar Tuhan dimuliakan dalam hidup kami sepanjang tahun 2023 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu besok di dalam ibadah onsite GSJ Bethlehem, dan Tuhan Yesus berkati saudara.